Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat ya. Baiklah anak-anakku, kali ini kita akan melanjutkan materi Animalia. Kali ini akan membahas dua film, yaitu Arthropoda dan Echinodermata. Anak-anakku, pada pertemuan Animalia sebelumnya kita sudah membahas 6 film ya. Sekarang kita akan membahas 2 film berikutnya, yaitu film yang ketujuh, Arthropoda, seperti ini ya. Dan film ke-8 yaitu Echinodermata seperti ini. Bersama Ibu Dr. Anda Rika Rahmayanti, MPD. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya hampir sama seperti yang sebelumnya, hanya di sini ditambahkan ada keterampilan, yaitu menyajikan data hasil analisis perbandingan karakteristik animalia. Jadi nanti kalian harus berlatih soal ya, supaya lebih terampil. Kita masuk film yang ketujuh, yaitu Arthropoda. Berasal dari bahasa Yunani, yakni arthron, yang berarti ruas, dan podos yang berarti kaki, berarti arthropoda itu kakinya beruas. Ciri-cirinya, tubuh terbagi menjadi 3 bagian, yaitu caput ya, kepala, toraks, yaitu dada, dan abdomen, yaitu perut. Hewan triploblastik selomata dan memiliki bentuk simetris bilateral. Peredaran darah terbuka dengan jantung pada bagian dorsal. Darahnya berwarna biru karena mengandung hemosianin. Jadi tidak berwarna merah seperti kita ya. Kalau kita kan berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Nah, kalau pada arthropoda itu mengandung hemosianin sehingga berwarna biru darahnya. Alat pencernaan lengkap mulai dari mulut, kerongkongan, usus, dan anus. Alat pernafasan, trakea, insang, dan paru-paru berbuku. Sistem saraf berupa tangga tali dan alat peraba berupa antena. Kita lihat klasifikasi arthropoda dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama yaitu kelas krustase, golongan udang dan kepiting. Yang kedua kelas arachnida, golongan laba-laba. Ketiga kelas myriapoda, golongan lipan. Dan keempat, kelas insekta, yaitu serangga. Gambar-gambar pada kelas yang tadi Ibu sebutkan, ya. Di sini juga Ibu sudah membuat perbandingan perbedaan antara kelas krustase, arachnida, myriapoda, dan insekta. Mulai dari tubuhnya, kita lihat pada krustase ya, mempunyai rangka yang keras. Kemudian terdiri atas 2 bagian, yaitu kepala yang bersatu dengan dada, sehingga disebut kepala dada, atau kepala itu sepal, dada itu toraks, sehingga disebutnya sepalotoraks. Dan perut. Arachnida terdiri atas 2 bagian, sama ya, kepala dada yang bersatu dan juga perut. Kemudian myriapoda, kepala dan badannya gepeng, dorsoventral ya, sedangkan yang diplopoda kepala dan badannya silindris. Untuk insekta terdiri atas kepala, dada, dan abdomen atau perut. Jadi kalau insekta itu ada 3 bagian ya. Kakinya pada krustase ada 1 pasang pada setiap segmen tubuhnya. Pada arachnida ada 4 pasang pada kepala dada. Kemudian myriapoda ada 1 pasang atau 2 pasang pada setiap ruas. Dan pada insekta ada 3 pasang pada dada atau tidak ada. Sayap pada krustase tidak ada, pada arachnida tidak ada, pada myriapoda tidak ada, pada insekta ada 2 pasang atau tidak ada. Antena pada krustase ada 2 pasang, pada arachnida tidak ada, pada myriapoda, pada silopoda ada 1 pasang dan panjang, sedangkan pada diplopoda ada 1 pasang dan pendek. Insekta itu memiliki antena 1 pasang. Krustase, organ pernafasannya berupa insang atau seluruh permukaan tubuh. Pada arachnida menggunakan paru-paru buku, pada myriapoda menggunakan trakea, insekta menggunakan trakea. Krustase tempat hidupnya di air tawar dan air laut, arachnida di darat,
Myriapoda di darat, dan insekta di darat. Nah, kita perjelas lagi satu persatu ya, kelas krustase bentuknya seperti ini ya. Jadi ini misalnya kepiting begitu ya, di bagian depannya di situ ada antena ya, ada antenanya di sini, antena pertama dan kedua. Kemudian di sini pada bagian depannya ada yang disebut dengan seliped atau keliped gitu ya. Nah, fungsi dari keliped ini adalah untuk menangkap makanan dan sebagai alat pertahanan diri dari musuh ya. Nah, ini yang dimaksud dengan kepala dan dadanya bersatu itu yang disebut dengan cephalothorax gitu ya. Nah ini, ya ini ada bagian karapaks atau rangka yang keras itu ya. Kalau kita makan kepiting kan bagian atasnya itu keras gitu ya. Nah ini bagian abdomennya atau bagian perut diairi dengan bagian ekor. Di sini ada yang dimaksud dengan telson dan uropod ya pada lobster, udang, dan dekapoda lainnya. Telson bersama dengan uropoda membentuk kipas ekor. Ini digunakan sebagai dayung dalam reaksi melarikan diri, di mana hewan yang waspada dengan cepat melenturkan ekornya, menyebabkannya melesat ke belakang. Peranannya sebagai bahan makanan yang berprotein tinggi, misalnya udang, lobster, dan kepiting. Dalam bidang ekologi, hewan yang tergolong zooplankton menjadi sumber makanan bagi beberapa jenis ikan. Krustase yang merugikan antara lain dapat membuat lubang pada kayu yang menjadi bagian luar dari perahu atau kapal. Kelas yang kedua yaitu arachnida. Ciri-cirinya tubuh terdiri dua bagian, yaitu cephalothorax dan abdomen. Nah ini ya, contohnya pada laba-laba, di sini ada dua pasang alat mulut di kepala, yaitu chelicera dan ini, satunya lagi pedipalpus. Chelicera yang digunakan untuk menyuntikkan racun ke dalam tubuh mangsa dan dapat juga untuk memutuskan benang atau jaring laba-laba, dan ini pedipalpus seperti kaki yang berakhir dengan cakar, berfungsi untuk menangkap mangsa, sensor, dan pertahanan diri. Ada yang mempunyai spinneret, yaitu alat yang berfungsi untuk mensekresikan benang pembangun jaring untuk menangkap mangsa. Jadi ini spinneret itu ada di bagian belakang, nanti akan dihasilkan benang untuk membuat jaring laba-laba begitu ya. Jadi jaring laba-laba itu dibentuknya oleh spinneret namanya, yang ada di bagian posterior atau belakang dari abdomen gitu ya. Jadi kalau ada film Spider-Man itu manusianya yang berperan sebagai Spider-Man membuat jaring dari tangan, itu hanya ilustrasi sebagai estetika saja, karena nggak mungkin dikeluarkannya dari belakang bagian tubuhnya, balik dulu kemudian bikin jala gitu, jadi tidak indah lihatnya gitu. Jadi dari film itu seperti itu. Nah, kalian harus tahu yang aslinya itu sebetulnya dari spinneret bagian abdomen posterior yang bagian belakang ya. Anak-anak, ibu menemukan ada seekor laba-laba ya. Kalian lihat di situ ada kakinya berjumlah 8 ya. Kanan 4, kiri 4. Kemudian di kepalanya itu terlihat bergerak yang di bagian anterior, bagian depan tadi yang menonjol ya. Ada pedipalpus satu pasang dan cheliceranya memang tidak terlihat ya. Nah, ini kepala dan dadanya itu bersatu sehingga disebut cephalothorax. Jadi tidak ada leher begitu ya. Dan yang bagian perut nih, yang bagian belakang itu agak kecil ya. Dia memiliki spinneret di bagian posteriornya, itu bagian belakang, sehingga keluar jala atau jaring laba-laba dari spinneretnya di bagian belakang itu ya. Dia terlihat ya, itu ada di bagian kepalanya ada pedipalpus ya. Coba kita lihat supaya dia berjalan. Nah, bergerak menggunakan kakinya ya. Kemudian klasifikasi
dibagi menjadi 3 ordo, begitu ya. Kan kalau klasifikasi itu mulai dari kingdom Animalia, kemudian ada phylum Arthropoda, kemudian ada kelas ya atau klasis ya. Kemudian dari kelas masuk ke ordo, begitu ya. Nah, ordonya dibagi menjadi yang pertama ordo Scorpiodida, golongan kalajengking misalnya ya. Kemudian yang kedua ordo Arachnoida, golongan laba-laba, dan yang ketiga ordo Acarina, golongan caplak. Ya, seperti ini ya gambarnya. Ini kalajengking, laba-laba, kemudian caplak. Peranannya, arachnida bermanfaat untuk pengendalian populasi serangga, terutama serangga hama. Akan tetapi hewan ini juga merugikan, misalnya caplak ya, menyebabkan gatal atau kudis pada manusia. Kemudian Psoroptes equi menyebabkan kudis pada ternak domba, kelinci, dan kuda. Kemudian Ododectes sinotis, tungau kudis telinga yang menyerang anjing dan kucing. Kelas yang ketiga yaitu Myriapoda. Ciri-cirinya tubuh terdiri atas kepala dan bagian belakang yang berbuku-buku. Pada setiap segmen terdapat kaki. Pada kepala terdapat sepasang antena dan mata tunggal. Dibagi menjadi ordo Silopoda dan Diplopoda. Nah ini ya, ordo Silopoda, setiap ruas terdapat satu pasang kaki, pada ruas di belakang kepala terdapat satu pasang taring bisa atau maxilliped yang berfungsi untuk membunuh mangsanya. Pada kepala terdapat antena yang panjang, mulut, dan mata. Contohnya lipan. Ordo Diplopoda mempunyai 2 pasang kaki di setiap ruas tubuhnya, contohnya cluwing. Nah ini ya, yang lipan, kemudian ini yang cluwing ya. Jadi pada lipan itu ada 1 kaki tiap ruasnya gitu ya, 1 pasang, jadi ada 2 kaki. Kalau yang ini setiap ruas itu ada 2 pasang kaki, jadi setiap ruas ada 4 kaki ya. Contohnya cluwing itu disebutnya kaki 1000 karena setiap ruasnya ada 2 pasang kakinya, jadi banyak, sehingga karena menghitungnya banyak gitu disebut saja kaki 1000 begitu ya. Yang keempat, kelas insekta, ciri-cirinya tubuhnya dibedakan menjadi 3, yaitu kepala, dada, dan juga perut. Ya, ini contohnya kepala, kemudian dada, dan perut. Kepala itu sepal, dada itu toraks, ya, dan perut itu abdomen. Ya. Alat mulut digunakan untuk menggigit, mengunyah, mengisap, dan menjilat. Jadi tergantung dari makanannya apa, begitu ya. Ada yang digunakan untuk menggigit, mengunyah, mengisap, dan menjilat. Pada kepala terdapat 1 pasang mata faset atau mata majemuk dan mata tunggal atau ocellus, dan 1 pasang antena yang digunakan sebagai alat peraba. Nah ini antena ya. Nah, ini ocellus, mata tunggal, ocellus itu, dan ini mata majemuk ya atau faset ya. Alat kelaminnya terpisah jantan dan betina. Alat pencernaannya terdiri dari mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, usus, rektum, serta anus. Pada bagian mulut terdiri dari rahang belakang atau mandibula dan rahang depan maksila, serta bibir atas labrum dan bibir bawah labium. Jadi seperti kita nih, rahang di bagian atas ya atau depan maksila, dan yang ini bagian yang belakang disebutnya mandibula gitu ya, karena kalau belalang kan begitu menunduk, jadi ini yang bagian belakangnya itu ya disebutnya apa? Mandibula, sedangkan yang bagian depannya disebut maksila, serta bibir atas ini labrum dan bagian bawahnya labium ya, ini labrum. Nah, ini yang bagian belakangnya disebut dengan labium. Sistem pernafasannya dengan sistem trakea. Nah, sekarang kita lihat bagaimana metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kalian pasti pernah mempelajari di SMP ya. Nah ini pengertian dari metamorfosis dulu ya. Metamorfosis adalah proses perkembangan secara biologis yang dialami oleh makhluk hidup dan terjadi perubahan fisik dari lahir hingga dewasa.
Nah ini ya contohnya yang sempurna pada kupu-kupu, yang tidak sempurna metamorfosisnya pada belalang. Nah ini yang sempurna itu pada kupu-kupu, misalnya kupu-kupu dewasa bertelur, nanti telurnya akan berubah menjadi larva atau ulat, kemudian larva menjadi pupa atau kepompong, dan akhirnya berubah menjadi imago. Sedangkan pada belalang yang tidak sempurna, misalnya belalangnya bertelur, nanti telurnya menetas menjadi nimfa disebutnya. Nanti nimfa akan berubah menjadi hewan dewasa atau imago atau adult gitu ya bahasa Inggrisnya. Jadi perbedaannya apa sih di sini? Nah, bisa kalian lihat kalau yang sempurna yang telur menetas menjadi larva. Nah, larva itu bentuknya sangat berbeda dengan hewan yang dewasa. Sedangkan yang pada yang tidak sempurna metamorfosisnya, telur yang menetas itu disebutnya menjadi nimfa. Nimfa itu bentuknya hampir sama dengan yang dewasa, hanya ukurannya saja lebih kecil begitu ya. Nah, jadi itu perbedaannya. Kalau yang tidak sempurna itu telur berubah menjadi nimfa. Nah, kita lihat di sini nih. Jadi metamorfosis sempurna itu berubah dari telur menjadi larva, pupa, dewasa atau imago. Sedangkan yang metamorfosis tidak sempurna dari telur menjadi nimfa, kemudian menjadi imago. Bedanya apa tadi? Kalau larva bentuknya jauh berbeda dengan hewan dewasa, sedangkan nimfa itu hampir mirip dengan yang dewasa. Seperti ini tadi ya. Kita lihat sekarang film yang ke-8 yaitu Echinodermata. Berasal dari bahasa Yunani yaitu ekinos artinya duri dan derma artinya kulit, berarti hewan yang kulitnya berduri. Bentuk dan struktur tubuh, lapisan tubuh triploblastik dan berbentuk simetri bilateral saat masih larva, setelah dewasa menjadi simetri radial. Pada sebagian hewan dari filum Echinodermata bergerak dengan menggunakan kaki ambulakral atau kaki pembuluh yang terjadi akibat perbedaan tekanan air. Kaki ambulakral memiliki rongga dan merupakan kelanjutan dari sistem pembuluh air yang berfungsi untuk bergerak atau bahkan bernafas dan membuka cangkang mangsa buruannya. Cara hidup, makanannya bergantung pada jenisnya. Makanannya misalnya kerang, plankton, dan organisme yang mati atau membusuk. Jadi pantai biasanya akan bersih karena sampah-sampah itu akan dimakan, tapi sampahnya yang bersifat organik ya, akan dimakan oleh Echinodermata. Habitatnya bebas di dasar laut, dari daerah pantai sampai laut dalam. Klasifikasi dibagi menjadi yang pertama kelas asteroide, yaitu mempunyai bentuk tubuh seperti bintang. Tubuh ditutupi kulit duri dari zat kapur. Mulutnya berada di bagian ventral atau bagian bawah dan anusnya di bagian dorsal atau bagian atas. Nah, seperti ini ya. Jadi anusnya di bagian atas, bagian dorsal, dan yang ini mulutnya kalau dibalikan begitu ya. Nah, ini bagian bawah itu ada mulutnya ya. Kelas Echinoide yang kedua ya. Cirinya berbentuk bulat tanpa lengan, simetri radial, permukaan tubuhnya berkulit duri menyerupai landa, pergerakan oleh duri dan kaki ambulakralnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ada duri gitu ya pada bulu babi itu ya. Kelas yang ketiga yaitu Ophiuroide. Berbentuk bintang seperti asteroide, namun lengannya lebih langsing dan fleksibel. Lengan-lengannya panjang dan langsing, berfungsi untuk pergerakan. Nah, seperti ini, seperti bintang laut, hanya di sini bedanya ya, pada Ophiuroide atau bintang ular laut itu, lengannya lebih langsing dan lebih fleksibel atau lebih lentur gerakannya, tidak seperti pada bintang laut yang kaku, begitu ya. Kelas yang keempat yaitu Crinoide, bentuk seperti bunga lili sehingga dinamakan lili laut ya karena hidupnya di laut. Simetri bilateral, kemudian mempunyai lengan panjang berjumlah 5 atau kelipatannya yang bentuknya mirip daun sehingga disebut pinula.
Mulut dan anus letaknya bersebelahan. Di sekitar mulut terdapat tentakel yang disebut ciri. Nah, ini bentuknya ya. Jadi karena disebut lili laut gitu ya, jadi seperti tumbuhan padahal ini adalah hewan ya. Karena melekat di bagian dasar sehingga ini bagian dasarnya disebut akar begitu ya, dan tangkai. Nah, ini lengan-lengannya yang tadi disebut pinula ya. Nah, pada pinulanya itu di sekitar mulut ya, di sekitar mulut sini terdapat tentakel yang disebut ciri ya. Kelas yang kelima yaitu kelas Holoturoidae, timun laut atau teripang. Cirinya tidak berduri. Pada tubuhnya terdapat 5 baris kaki ambulakral atau kaki tabung yang merupakan bagian dari sistem pembuluh air yang hanya terdapat pada filum Echinodermata. Jadi ini ada kaki tabung yang sini ya. Nah, karena memiliki kaki ambulakral ini yang merupakan ciri khas dari Echinodermata, maka timun laut atau teripang ini dimasukkan ke dalam Echinodermata walaupun dia tidak berduri begitu ya. Kemudian gerakan hewan ini fleksibel, lembut dan tidak berlengang. Saat tersentuh, tubuhnya akan mengerut. Nah, ini gambar yang dari luarnya seperti ini morfologinya ya, ada juga yang warnanya hitam begitu ya. Kita lihat sekarang bagaimana peran Echinodermata. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Kita lihat dulu yang menguntungkan ya. Di sini berperan sebagai pembersih pantai. Sisa makanan dan sampah pantai yang mengandung bahan organik merupakan makanan Echinodermata. Kemudian dapat digunakan sebagai makanan, misalnya telur landak laut dan keripik timun laut. Jadi mentimun laut ini dibikin keripik ya. Bahan penelitian mengenai fertilisasi dan perkembangan awal. Kemudian bintang laut banyak digunakan sebagai hiasan. Yang merugikan, bintang laut sering dianggap merugikan oleh pembudidaya tiram mutiara dan kerang laut karena merupakan predator hewan-hewan budidaya tersebut. Bulu babi dan landak laut bisa sangat merugikan bagi para turis yang ingin menikmati olahraga air karena duri bulu babi dan landak laut yang beracun bisa menyebabkan kematian jika tidak ditangani secara tepat. Nah, itulah materinya sudah habis dari 2 film yang kita bahas terakhir ini ya. Nah, sekarang ada latihan soal dari semua 8 film yang sudah kita bahas supaya kalian lebih terampil begitu tadi ya. Jadi ini tahu gambar apa sih masuknya ke dalam film apa kelompok hewan tersebut. Jadi ya, kuisnya di sini kalian membuat jawab pertanyaannya apa nama hewan pada gambar di bawah ini dan termasuk dalam kelompok film apakah hewan tersebut. Ini gambar yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian ini gambar yang keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, dan ke-10. Nah, untuk memudahkan mempelajari dari banyak film dari invertebrata itu ya, jadi kan ada 8 tuh lumayan banyak ya. Nah, kalian bisa mempelajarinya menggunakan kartu kuartet Animalia yang nanti akan Ibu jelaskan bagaimana cara pembuatan dan cara penggunaannya. Anak-anak, untuk mempelajari Kingdom Animalia yang terbagi menjadi 2 kelompok besar yaitu invertebrata, hewan tidak bertulang belakang, dan vertebrata, hewan bertulang belakang, memang banyak sekali ya yang harus dipelajarinya. Nah, trik untuk mempelajari agar lebih mudah, biasanya kalau dalam tatap muka, Ibu dengan siswa itu belajar menggunakan dengan metode bermain kartu kuartet Animalia, gitu ya. Jadi mereka membuat sendiri kartu Animalianya, kemudian secara berkelompok siswa bermain kuartet ini sambil bermain sambil belajar begitu ya. Nah, misalnya di sini ada 8 film
pada hewan yang tergolong invertebrata ya, dimulai dari Porifera, Solenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Moluska, Arthropoda, dan Echinodermata. Begitu ya. Nah, masing-masing dibuat filumnya dan kelasnya apa saja, kemudian cirinya apa juga, contoh gambarnya seperti apa, begitu ya. Sehingga nanti kita lebih mudah mempelajarinya. Karena sekarang masa pandemi, jadi kita tidak ada tatap muka di sekolah ya. Jadi kalian sebetulnya bisa bermain sendiri saja, bermain kartu kuartet Animalia ini gitu ya. Sebetulnya kalian lebih enak loh, tinggal ngeprint masing-masing nama film beserta kelasnya dan juga ciri-cirinya. Berikut contoh gambarnya begitu ya. Tinggal kalian susun ya. Kemudian kalian print seperti bentuk kartu begitu ya. Nanti kalian tinggal bermain sendiri saja kartu kuartet tersebut. Sekarang Ibu tunjukkan bagaimana cara membuat dan memainkan kartu kuartet Animalia ya. Jadi misalnya ini ada 8 film pada invertebrata ya. Kalian lihat di sini masing-masing setiap filmnya terdiri atas beberapa kelas ya. Jadi kalau ada 5 kelas, bikin kartunya 5. Kalau kelasnya ada 4, bikinnya 4 gitu ya. Nah, misalnya Ibu ambil contoh yang ini. Nah, ya, kita sebarkan yang ini supaya lebih jelas gambarnya ya. Nah, jadi di atas kartu ini kita tulis judul dari filmnya, yaitu Arthropoda, dan yang di bawahnya adalah nama-nama kelasnya ya. Nah, misalnya pada Arthropoda itu nama kelasnya ada Myriapoda, Arachnida, Insecta, dan Crustacea. Jadi supaya mengingatkan ini loh, bahwa di dalam film Arthropoda itu ada 4 kelas begitu ya. Dan yang kelas yang pertama diberi tanda merah di sini hurufnya ya, untuk menunjukkan ini adalah ciri-ciri dari kelas yang pertama, yaitu Myriapoda, dan ini contoh gambarnya. Kemudian yang berikutnya misalnya ini untuk film Arthropoda kelas Arachnida gitu ya. Sama seperti tadi disebutkan juga nama kelasnya di sebelahnya supaya mengingatkan bahwa nama kelas pada film Arthropoda itu ada 4 begitu ya. Dan ini adalah ciri-ciri dari Arachnida. Ini contoh gambarnya misalnya laba-laba ya. Kemudian yang ini pada film Arthropoda yang lain ada kelas Crustacea gitu ya. Ini juga disebutkan nama kelas yang lainnya untuk mengingatkan nama kelasnya supaya tidak lupa tadi ya. Kemudian ini ciri-ciri untuk yang kelas Crustacea, dan ini gambarnya untuk udang atau kepiting ya. Dan yang ini film Arthropoda untuk kelas Insecta, ciri-cirinya disebutkan dan nama hewannya contohnya apa, dibuat gambarnya begitu ya. Untuk film yang lain juga sama seperti itu. Jadi nanti kalian bermainnya ya, masing-masing ini ditumpuk begitu ya, ditumpuk semuanya gitu ya. Nah, setelah ditumpuk dikocok gitu ya. Kalau bermainnya berkelompok, nanti setelah dikocok masing-masing menerima misalnya ada 5 kartu begitu ya. Nah, nanti dapatnya apa nih filmnya, dilengkapi supaya dalam filmnya terdapat kelas anggota dari film yang dimaksud. Misalnya tanya ke temennya, ini punya nggak kelas pada film Arthropoda untuk kelas Insecta misalnya, kamu punya nggak? Oh punya, dikasihkan. Kalau tidak ada, ambil dari kocokan kartu yang utama begitu ya. Nah, karena kalian tidak bisa bermain bersama ya karena masa pandemi ini, jadi kalian bermainnya sendiri saja. Misalnya kalian mengambil kartu ini, boleh dikocok boleh tidak begitu ya. Nah,
tinggal kalian ambil contohnya ini. Jadi kalian pelajari gitu ya, untuk arthropoda misalnya myriapoda. Oh, ciri-cirinya ini. Contoh gambarnya ini gitu ya. Kemudian dipelajari gitu ya, diingat-ingat supaya tidak lupa ya. Kemudian ambil berikutnya, kalau sudah paham ya, ambil yang kartu ini gitu ya, atau ambil yang dari belakang dan seterusnya gitu ya. Silahkan kalian sesuaikan saja dengan kondisi kalian maunya seperti apa begitu ya, sehingga nanti semua kartu ini akan terpelajari semuanya gitu ya, sehingga kalian nanti ketika disuruh tebak gambar, ini gambar apa, filmnya apa, itu sudah tahu gitu ya. Jadi mudah sekali nanti ketika ditanya kuis bisa menjawab dengan benar. Oke, selamat mencoba. Baiklah anak-anakku, itulah 2 film dari materi invertebrata yaitu arthropoda dan echinodermata sudah kita bahas. Berarti sekarang sudah lengkap semuanya, ada 8 film pada invertebrata. Jadi kalian lebih mudah lagi mempelajarinya dengan membuat kartu kuartet ini. Sehingga ketika kalian santai bisa mencoba bermain, mempelajari menggunakan kartu kuartet. Dan untuk pertemuan berikutnya kita masuk pada film Chordata, kalian bisa membaca terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.